Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, ya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari ahli sunnah wal jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya, dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad, bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mengajak kaum muslimin Nusantara agar tidak mudah percaya, yaitu dari golongan Habib-Habib Ba'alawi, yang dimana mereka itu selalu mendoktrin dan mereka itu merasa paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keturunan, bukan karena nasab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya yang pertama, kita ini jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang mengatasnamakan sebagai zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada akhirnya kita ini yang merugi, sesama anak bangsa diadu domba. Nah teman-teman, coba mari kita simak yaitu video penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang pajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam, dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar. Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat nasabah Lawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat jati diri bangsa Indonesia. Karena dari Blitarlah putra sang Fajar dilahirkan. Siapa saja orang yang terlahir dari Blitar pantas jadi presiden Republik Indonesia. Wis jam rolas, Bu. Kulani durung istirahat 11 jam nunggang mobil. Iki makin ngekone wis sing kenceng banget. Iki provokat dudu ora gelem pegel. Nunggang mobil kayak setan bae. 160 wis. Kita ngelilir, Bu, kenceng. Kalau kitanya lagi bangun kan langsung, "Wis, jangan kenceng-kenceng." Tapi kan kita nggak bisa melotot terus. Kadang ada tidurnya. Itu kalau saya tidur udah 200. Allah. Semoga barokah Kiai Rosid, barokah Kiai Rosid. Kiai Rosid kita doakan panjang umur. Kiai Saifuddin Zuhri, terima kasih ini bisa mendampingi dari Malang. Kiai katanya mau acara di Blitar, itu kampung saya itu. Saya lahir di situ. Saya mau hadir katanya. Masya Allah kata saya, dari Malang itu kan berjam-jam. Tetapi karena beliau pejuang, beliau ini bawa jamaah dari Malang ke Kresek, ke Banten. Kresek itu kecamatan, sebelahnya itu Gunung Kaler Tenara. Nah, di Mekah itu dikenalnya hanya Tenara. Ya, jadi orang-orang yang disebut Tenara zaman dulu itu Ronjo, Tirtayasa, Kresek, Tenara sekarang ini. Nah, jadi kalau sekarang administrasinya Kresek. Kresek ini dari zaman dulu NU-nya sejak 1936 tertua. MWCNU tertua melahirkan ketua NU DKI Jakarta, Kiai Ahmad Syatibi tahun 70-an, ketua partai NU juga. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai ceramah-ceramah dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kita itu jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, yaitu dari orang-orang yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya bukan zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu hanya mengaku-ngaku teman-teman, tidak memiliki bukti sama sekali. Ya berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan kitab nasab, kitab zaman, filolog, dan tes DNA. Tes DNA-nya saja sudah melenceng kemana-mana. Nah ini mereka ini malah mencoba untuk merevisi kembali teman-teman. Maka dari itu kita sebagai muslimin jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, mengenai ceramah-ceramah yaitu dari Bahar bin Smith ya, itu ceramahnya isinya hanya provokasi, isinya hanya mengadu domba. Jadi mengajak umat untuk membenci pemerintah, teriak-teriak, marah-marah. Jadi nggak ada ilmu yang disampaikan sama sekali. Nggak ada teman-teman. Hanya marah-marah, teriak-teriak, mengajak umat untuk membenci ya sesama kaum muslimin. Jadi ini bukan ajaran dari Rasulullah. Kalau benar-benar keturunan Rasulullah, ya otomatis ya seperti Bahar bin Smith ini yang mencontohi akhlak Rasulullah. Itu dalam segi akhlak, karakter. Tapi ini sangat jauh sekali teman-teman. Ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba sama anak bangsa. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.